Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman Investor Level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, sebelum membeli saham yang listing, kita harus mengenal dulu emitennya. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari prospektusnya. Hal ini jarang kita lakukan. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa catatan saya pada tanggal 3 Februari 2023 menunjukkan bahwa 8 dari 51 atau 15,7% perusahaan terbuka yang listing di tahun 2020, 5 dari 54 atau 9,3% dari perusahaan terbuka yang listing di tahun 2021 dan 9 dari 59 atau 15,3% perusahaan yang listing di tahun 2022 harga sahamnya sudah mentok di Rp50 atau kurang. Baru 1 tahun sudah 15% yang mentok. Artinya tren persentase penurunan harga cukup tinggi dan ujungnya adalah kualitas perusahaan terbuka yang listing bisa dikatakan menurun. Dan hari ini, tanggal 8 Februari 2023, adalah hari yang sangat istimewa. Karena hari ini ada 4 perusahaan yang listing. Apakah teman-teman sudah siap-siap untuk membeli sahamnya dan sudah membaca prospektusnya? Agar tidak membuat kita menyesal di kemudian hari, yuk kita kenali emiten-emiten tersebut sebelum mengkolek sahamnya, karena prihatin saja tidak cukup. 4 emiten tersebut adalah yang pertama Fastland atau VAST, yang kedua Pelita Teknologi Global atau SHIP, yang ketiga Halogen atau Halo, dan yang keempat PT Solusi Kemasan Digital atau FlexiPack, kode emitennya PACK, PACK. Saya akan bandingkan keempat emiten ini secara langsung dari beberapa aspek. Emiten Fast usahanya adalah sewa gedung. Emiten Chip usahanya produksi smart card. Emiten Halo usahanya produksi sarung tangan dari karet atau latex, dan PACK usahanya produksi kemasan makanan. Dari 4 emiten ini, hari ini akan melepaskan saham yang disertai dengan waran. Hanya satu yang tidak menyertai waran, yaitu emiten dengan kode CHIP. Untuk emiten dengan kode FAST, hari ini akan melepas saham sebanyak 650 juta lembar dengan harga penawaran umum Rp108. Dengan demikian, harapannya akan memperoleh dana dari retail sebanyak Rp70,2 miliar. FAST akan melepas juga waran sebanyak 130 juta lembar dengan harga Rp338. Waktu eksekusinya 6 bulan setelah listing. Yang kedua, emiten CHIP akan melepas 200 juta lembar saham di harga penawaran Rp160, sehingga harapannya akan memperoleh dana masyarakat 32 miliar. Emiten dengan kode Halo akan melepas saham sebanyak Rp1.130.000.000 dengan harga penawaran Rp100, sehingga harapannya akan memperoleh dana retail sebesar Rp113 miliar. Halo akan menerbitkan waran juga sebanyak 565 juta lembar di harga Rp150, 6 bulan setelah listing. PACK akan melepas saham sebanyak 308 juta lembar dengan harga penawaran Rp162. Harapannya akan memperoleh dana retail sebesar Rp49,9 miliar. PACK juga akan menerbitkan waran sebanyak 61,6 juta lembar di harga Rp350.
yang bisa ditebus 6 bulan kemudian. Nah, mengapa emiten tersebut menerbitkan waran dan harganya lebih tinggi? Waran diterbitkan sebagai insentif agar kita mau membeli saham saat IPO, dan harga waran ditetapkan lebih tinggi dibanding harga penawaran umum karena harapannya harga sahamnya setelah listing akan mengalami kenaikan. Sehingga misalnya FAS ini hari ini menerbitkan saham dengan harga Rp108, harapannya 6 bulan kemudian harga sahamnya bisa di atas harga warannya Rp338. Demikian juga dengan Halo. Hari ini menerbitkan saham di harga Rp100, harapannya 6 bulan kemudian harga sahamnya sudah naik di atas Rp150. Lalu apa rencana penggunaan hasil penawaran umum ini oleh masing-masing emiten tersebut? Untuk emiten dengan kode FAS, 47% akan digunakan untuk membeli aset. Namun, catatan saya membeli asetnya dari ultimate shareholder dari PSP-nya, ultimate shareholder dari pemegang saham pengendali. 23% digunakan untuk membayar hutang dari pihak yang terafiliasi. Dalam hal ini perusahaan dari direktur utamanya. Dan hanya 30% yang dipakai untuk biaya operasional atau modal kerja. Untuk emiten dengan kode CHIP, 100% dipakai untuk memperkuat modal kerja. Emiten Halo juga 100% dipakai untuk memperkuat modal kerja. Dan PEC 21% dipakai untuk investasi peralatan atau mesin-mesin, dan 79% dipakai untuk memperkuat modal kerja. Dari rencana penggunaan hasil penawaran umum tersebut, maka FAS lah yang menurut saya kita delete, yang paling tidak menarik, karena meskipun digunakan untuk membeli aset sebagai land bank atau cadangan tanah karena usahanya dia adalah gudang, namun asal tanahnya dari pemegang saham pengendali, dan 23% untuk membayar hutang dari pihak yang terafiliasi. Artinya 70% hasil penawaran umum akan diterima oleh pihak terafiliasi. Ini buat saya cukup negatif. Lalu bagaimana hubungan keempat emiten ini dengan bank atau dengan kreditur? Ini perlu kita ketahui karena dengan memahami hubungan dengan bank atau dengan kreditur, kita akan mengetahui kualitas pinjamannya saat ini. Apabila emiten belum pernah berhubungan dengan bank atau kreditur, maka kita tidak bisa mengetahui karakter emiten tersebut apabila memperoleh pinjaman. Dari keempat emiten ini, FAS memperoleh kredit investasi dari 2 bank, Bank BCA dan CIMB Niaga, dengan kualitas pembayarannya lancar, sehingga past performance menunjukkan komitmen FAS kepada kreditur sangat baik. Untuk emiten CHIP ternyata memperoleh pembiayaan mesin-mesin dari Claremont Finance dan saat ini sedang dalam proses restrukturisasi. Artinya CHIP mengalami sedikit kendala dalam memenuhi kewajibannya kepada Claremont Finance. Untuk emiten dengan kode Halo, memiliki kredit modal kerja dalam USD, dalam dolar Amerika kepada BNI dan sedang dalam proses restrukturisasi kredit. Sehingga bisa dipastikan Halo mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada BNI. Emiten PEC punya fasilitas pembiayaan mesin-mesin dari HP Finance dan juga punya pembiayaan kredit serbaguna dari Astra Sedaya Finance. Namun, kedua fasilitas tersebut kelihatannya cukup lancar, sehingga tidak masalah. Nah, dari hubungan dengan kreditur atau bank, kita dapatkan CHIP dan Halo mempunyai poin negatif.
pembayaran kewajibannya tidak lancar. Kita kupas lagi di aspek finansial. Yang pertama untuk FAS. Dengan mengulik laporan keuangan rugi labanya, saya dapatkan bahwa rata-rata keuntungan normal dari usaha sewa gudang hanya di bawah 2 miliar per tahun. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi lonjakan keuntungan. Lonjakan keuntungan di tahun 2021 mencapai 114 miliar. Hal ini didapatkan dari hasil revaluasi aset, sehingga bukan dari usahanya secara normal. Untuk emiten dengan kode CHIP, saya dapatkan bahwa lebih dari 95% pembelinya adalah PT Indosat. Dengan demikian, emiten ini sampai saat ini sangat tergantung pada PT Indosat. Yang ketiga, untuk emiten dengan kode halo, saya dapatkan bahwa ekuitasnya baru positif di Juni 2022. Sebelumnya, ekuitasnya selalu negatif. Hal ini disebabkan oleh karena sebelum tahun 2019, perusahaan selalu merugi sehingga ekuitasnya menjadi negatif. Oleh sebab itu, sangat wajar bila BNI memberikan fasilitas restrukturisasi kredit kepada Halo. Yang agak aneh menurut saya, Halo juga memberikan pinjaman kepada pemegang saham pengendali yang nilainya cukup besar, mencapai 120 miliar. Ini cukup aneh karena dari BNI fasilitas kreditnya direstrukturisasi, namun perseroan juga memberikan pinjaman kepada pemegang saham pengendali dengan nilai yang cukup besar. Tapi kalau ternyata pemahaman saya salah, tolong teman-teman koreksi dan kasih komen ya. Dan yang keempat, untuk emiten PEK. Emiten PEK baru berdiri di akhir 2019 dan baru menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 dan 2022. Pada laporan keuangan 2021, masih dalam posisi rugi, dan PEK baru untung di laporan keuangan posisi Juli 2022. Laporan keuangan yang disampaikan untuk posisi sampai dengan akhir bulan Juli, bukan akhir bulan Juni atau September. Ini cukup aneh juga. Nah, menurut teman-teman, dari 4 emiten ini mana yang paling menarik? Kalau dari pengamatan saya, dari 4 emiten ini, ada 2 yang mempunyai kredit bermasalah. Yang pertama, CHIP dan Halo, karena fasilitas pinjamannya dilakukan restrukturisasi. Jadi tinggal 2, FAS atau PEK. Untuk FAS, yang tidak menarik buat saya, karena 70% dari hasil penawaran umum masuk ke pihak terafiliasi. Dengan demikian, dari keempat emiten ini, kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih PEK. Kalau teman-teman pilih yang mana? Jaga kesehatan dan kita buktikan sampai tahun depan, dari keempat emiten ini, mana yang akan menuju ke Rp50 paling cepat dan mana yang akan melaju menuju ke atas. Semangat sehat! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.